diingatkan tetap tenang ya. Jadi jangan terlalu ribut. Tolong perhatikan calon-calon pemimpin kita ke depan. Selanjutnya calon nomor 3, balik. Oke, selamat malam semuanya, selamat malam Mas Ari. Pertama-tama ya, pastikan Anda dalam posisi ternyaman Anda, karena beberapa menit ke depan kita akan membahas mengenai kenyamanan. Kalau Anda dalam masalah, pastikan yang di belakang dalam posisi nyaman. Kalau enggak, enak juga. Oke, nggak usah dikenalin lagi karena udah pada tahu ya. Gua anggota Tuhan di angkatan 2. Oke. Nah ini quotes yang sebenarnya dari Bilang Budiman ya. Tolong Ben, tolong Ben, bantu Ben, tolong artiin Ben, apa ini maksudnya? Ya, kita kemarin mau berangkat dari mimpi, jadi saya ngambilin sebuah quotes buat dia. Saya ini ganti. Tenang, tetap tenang. Masa depan tuh ya teman-teman, itu tuh yang punyanya siapa? Jadi masa depan tuh yang punyanya adalah orang-orang yang percaya pada keindahan dari mimpi-mimpi mereka. Oke, terima kasih Bilang Budiman. Tapi di sini saya nggak berbicara soal mimpi, tapi saya berbicara soal mimpi saya. Oke. Mimpi. Saya pernah bermimpi 5G menjadi wadah yang nyaman untuk diri pribadi saya, untuk merasa nyaman, untuk berkegiatan dan berkarya. Nah, harapan saya itu bukan sekedar jadi mimpi saya, tapi mimpi Mas Agi semuanya yang ada di sini maupun yang ada di luar yang nggak sempat ada di ring ini. Oke, next. Ini dia dari mimpi saya. 5G menjadi wadah yang nyaman untuk berhimpun dan berkarya. Oke. Ternyata tidak cukup dari mimpi. Saya harus menganalisa kondisi 5G sekarang ini. Nah, analisa kondisi ini saya lakukan dengan wawancara dan kuesioner. 100 kuesioner saya sebar ke angkatan G11 dan G12 dan gak semuanya yang balik sayangnya. Dan ini hasilnya. Saya melihat ada kejenuhan berkegiatan di masa kita sekarang ini. Nah, datanya 76% masa game merasa kegiatan di 5G terlalu banyak. 66% merasa jenuh berkegiatan di 5G. Dan seterusnya 58% merasa tidak termotivasi berkegiatan di 5G. Wow, sangat sayangkan sekali ya, padahal 78% broker sebelumnya itu tercapai. Harusnya orang merasa nyaman di 5G ini. Oke, next. 2. Saya melihat adanya masalah komunikasi di 5G 1 tahun ke belakang. 51% merasa komunikasi dengan angkatan lain belum berjalan dengan baik. 63% merasa komunikasi dengan BP belum berjalan dengan baik. 62% merasa komunikasi dengan swasta dan anggota kerja belum berjalan dengan baik. Nah, padahal ironisnya saya melihat masa G, khususnya angkatan saya, itu lagi bersemangat berkarya. Mungkin ini adalah hasil dari keputusan sebelumnya yang telah membantu kita untuk termotivasi untuk berkarya, khususnya untuk lebih mandiri dalam hal karya ini. Nah, dan tahun depan kita bakal menemui event-event seperti ini. Ada Sukarno Suda, Juli April ini yang pasti bakal kita lalui. Dia Simake menjadi senjata andalan kita. Bapes, XK, TKMI, dan sebenarnya ada penjagaan. Nah, dari analisa kondisi itu apa yang saya bayangkan, yaitu ketika saya melihat banyak potensi-potensi yang ada dalam hal berkarya, dalam hal kemasyarakatan, tetapi saya tidak melihat adanya kenyamanan di antara teman-teman sekalian. Karena saya sendiri pun mencoba untuk menjalankan semua proker, dan itu saya tetap merasa kurang nyaman. Nah, mimpi saya ini saya coba tabrakan dengan analisa kondisi dan menghasilkan sebuah isu yang akan saya bawa, yaitu adalah isu mengenai kenyamanan. Oke, mungkin Mas Agi akan bertanya, kenyamanan seperti apa? Apakah kenyamanan yang senang-senang, kenyamanan yang hanya di kosan doang, kenyamanan ketika ya lu bebas lu mau ngapain? Enggak, bukan itu sebenarnya. Kenyamanan di sini adalah
Oke, maaf, kenyamanan berhimpun. Apa itu kenyamanan berhimpun? Saya mencoba memaknai kenyamanan berhimpun adalah seminimal-minimalnya adalah ketika lo merasa nyaman berkomunikasi dengan teman-teman lo sendiri untuk satu tujuan. Nongkrong di sekre, membahas hal yang mungkin nggak perlu, mungkin perlu. Hanya sekedar itu minimal. Tapi apa? Maksimalnya apa? Saya mengharapkan dengan kenyamanan berhimpun ini, nilai-nilai image yang udah ada itu dapat diturunkan dengan sebaik-baiknya. Karena saya melihat nilai-nilai di image ini semakin lama semakin menurun. Nilai-nilai kita untuk saling menghargai, saling mengapresiasi, saling merasa kegiatan itu butuh ditunjang bersama-sama. Nah, ketakutan saya adalah ketika kenyamanan berhimpun ini hilang, lama-lama orang makin hilang di image. Angkatan saya yang bakal ngurus itu bakal sedikit. Angkatan bawah melihat angkatan saya yang sedikit, dia merasa lesu, kemudian lesu dan pada akhirnya image bakal tidak ada. 3 tahun, 5 tahun lagi, mungkin kakak-kakak media yang ada di sini mungkin nggak bakal melihat image lagi. Mungkin itu satu hal yang sangat kita takuti kan, salah. Oke, kedua adalah kenyamanan berorganisasi. Oke teman-teman, di sini kita bukan soal berhimpun. Di sini kita bukan soal berkarya. Di sini kita diajarkan bagaimana cara berorganisasi. Ini yang nggak diajarkan di akademi kita. Ini diajarkan di himpunan. Kakak-kakak kita yang ada di sini telah berusaha mengajarkan cara berorganisasi yang baik pada kita. Nah, kenyamanan berorganisasi ini diharapkan membuat kita menjadi lebih dewasa, membuat kita lebih profesional, membuat kita merasa lebih bertanggung jawab. Nah, kalau seandainya orang tidak mengerti bagaimana cara berorganisasi, masalah-masalah akan timbul, kenyamanan berorganisasi nggak bakal ada, dan tidak ada lagi minat kita untuk belajar berorganisasi. Padahal inilah inti yang mungkinnya yang banyak kita harapkan dari himpunan, yaitu mengajarkan kita bagaimana cara berorganisasi. Oke, Bram, di belakang masih nyaman nggak? Oke, ya, tolong kembali ke posisi nyamannya, karena tanpa kenyamanan hal ini cuma sia-sia. Oke, lanjut. Kenyamanan berkomunikasi. Kenapa kenyamanan berkomunikasi? Yaitu simpelnya gini, ketika BP berusaha untuk mencari tahu apa sih kebutuhan angkatannya, apa sih yang diinginkan angkatannya, mereka mencoba menjawab dengan proper. Tapi sayangnya komunikasi ini kurang baik, sehingga BP pun nggak mengerti sebenarnya tujuan, sebenarnya sih apa sih tujuan dari angkatan kita, sebenarnya apa sih keinginan dari angkatan kita. Nah, komunikasi simpel ini itu akan menimbulkan dampak yang besar kalau tidak nyaman lebih dahulu. Nyamannya bagaimana? Yaitu orang bebas berkomunikasi, orang bebas menyampaikan aspirasinya ke BP, ke kepanitiaan yang lain, ke swasta mungkin, ke media mungkin, sehingga ya timbul yang tadi sharing ide dan diskusi itu bakal timbul dengan kenyamanan berkomunikasi ini. Oke, lanjut. Kenyamanan berkarya. Ya, jelas. Di sini kita dituntut untuk berkarya. Kita arsitektur, gambar nasional profesi ya, diharapkan di sini ya menyumbangkan salah satu karya. Bukan hanya karya yang nyata, karya yang apa ya, tinggal pilih. Kita mau berkarya di mana, image telah menyediakannya, image telah menjadi wadah untuk menjadi wadah yang banyak untuk kita memilih mau berkarya di bidang apa. Nah, next. Dari kenyamanan tersebut, saya mencoba menggali sebuah visi, yaitu adalah image yang nyaman untuk seluruh anggotanya. Nah, kenyamanan ini yaitu adalah kenyamanan yang empat tadi. Bukan berarti ya kita harus mencapai kenyamanan itu untuk mencapai kenyamanan bersama, bukan. Cukup dengan satu kenyamanan, mungkin itu sudah cukup untuk kenyamanan dia sendiri. Nah, diharapkan nantinya ya kenyamanan ini hadir untuk kenyamanan berhimpun, dan harapannya nanti ketika kita udah nyaman, kita udah bisa untuk berkarya bersama-sama. Nah, oke. Misi saya yang pertama adalah membangun sistem manajemen yang baik untuk BP untuk kepanitiaan yang lainnya. Misi kedua adalah menjalin komunikasi yang baik antara anggota. Ketiga, meningkatkan skill dan motivasi anggotanya untuk terus berkarya. 4, optimalisasi fungsi kaderisasi. Yang terakhir, aktif dan kolaboratif dengan lembaga di luar perhimpunan. Oke, apakah program yang akan menunjang itu? Kita punya program service yang terus ada, ini harus dimanfaatkan. Ini bukan menjadi beban, tapi adalah ajang untuk kita belajar dan berkarya bersama-sama. Yes, sama penjenjangan ya. Mungkin penjenjangan selama ini ada yang menganggap sebagian karena ribut atau apa, tapi ini adalah sebuah peluang untuk kita belajar sebanyak-banyaknya. Saya merasa di penjenjangan ini saya belajar banyak,
sewaktu saya di tim perancangan. Dan saya ingin tren belajar di bidang ini masih berlanjut berikutnya, karena saya yakin pelajaran yang banyak keberuntungan. Oke, kopi sore ini mungkin rada nyontek dengan tahun sebelumnya, tapi saya berharapnya kopi sore ini hadir lagi. Ini tempat kita untuk berdiskusi bersama-sama. Harapannya berdiskusi bukan lagi dengan Mas Agi saja, tapi berdiskusi dengan komunitas-komunitas lain yang ada di Bandung, di Indonesia, atau mungkin dunia. Oke, Jejaki proker yang telah dibawa oleh BP sebelumnya. Harapannya proker nggak berhenti di sini, tapi saya membayangkan Jejaki adalah menjadi sebuah divisi penelitian yang nantinya akan meneliti ke arah kebersihan kita arsitektur. Oke, terima kasih. Untuk kenyamanan pilih 3. Oke, assalamualaikum.